Shalom, saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang ucapan bahagia Yesus. Kita akan membahasnya satu persatu. Tapi untuk topik kita hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara, ucapan bahagia diucapkan oleh Yesus ketika dia naik ke sebuah bukit. Lalu Yesus menyampaikan khotbahnya dengan dimulai dari perkataan, ucapan bahagia yang dikenal oleh orang-orang Kristen pada saat ini. Saudara, berbicara soal berbahagia secara khusus dalam ayat kita yang terambil dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagia adalah suatu ungkapan yang tidak didasarkan pada perasaan manusia, tetapi sebuah kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Jadi kita tidak dikatakan berbahagia ketika kita tertawa, bukan itu maksudnya. Kebahagiaan ini bukan dikatakan ketika ada orang yang sedih, kita justru tertawa. Ketika ada yang meninggal, kita tertawa. Lalu kita berkata bahwa inilah kebahagiaan yang dikatakan oleh Alkitab. Salah. Saudara, yang dimaksud kebahagiaan di sini bukan diukur berdasarkan perasaan emosional, tapi kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus, yang hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kasih, orang yang memiliki kebahagiaan adalah orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tidak semua orang akan memiliki kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang luar biasa, yang keluar dari dalam diri manusia, karena di dalam diri manusia ada Roh Kudus. Itu sebagai saudara-saudara yang kasih, mari kita belajar. Kata bahagia itu berasal dari kata makarios dalam bahasa Yunani, yang diartikan ke dalam bahasa Inggris blessed, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia diberkatilah. Diberkatilah. Walaupun lembaga Alkitab Indonesia memberi arti berbahagia, itu tidak salah, karena orang diberkati itu pasti berbahagia. Terjemahan yang paling tepat itu adalah diberkati. Tapi kita tidak akan terlalu membahas hal ini, karena kita akan fokus kepada kata bahagia. Kebahagiaan yang dimiliki oleh orang percaya ketika dia menghadapi satu masalah dan tidak lari dari tanggung jawabnya, itulah orang yang berbahagia. Ketika dia menghadapi banyak problema, dia tidak putus asa, dia tidak bunuh diri, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak lari ke minuman keras lalu mabuk-mabukan. Dia tidak lari ke narkoba. Dia tidak terputus asa lalu menceritakan semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya. Sekalipun itu masalah keluarga, membuat dirinya menceritakannya kepada orang lain. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Dia tetap bertahan dalam setiap pencobaan yang dialaminya. Saudara-saudaraku, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bukan diukur dengan dari materi. Kebahagiaan yang tidak diukur dengan berapa jumlah anak, anaknya laki atau perempuan. Kebahagiaan yang tidak diukur dengan cantik atau jeleknya istri, ganteng atau jeleknya suami. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Itulah kebahagiaan orang Kristen. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin yang dimaksud bukan berarti miskin secara jasmani, tidak. Tetapi ini berbicara tentang kebergantungan kepada Tuhan. Bukan juga miskin secara rohani yang berarti bahwa orang ini tidak pernah bergaul dengan Allah. Orang ini tidak memahami firman Tuhan.
Orang ini tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Orang ini malas berdoa. Orang ini malas baca firman Tuhan. Orang ini miskin secara rohani. Tapi miskin yang dimaksud bukan miskin seperti itu. Bukan juga miskin secara jasmani yang tidak punya uang, yang tidak punya makanan. Tapi apa yang dimaksud miskin di sini? Saudara, kata miskin dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama adalah penes atau peniklos. Yang artinya bahwa miskin ini adalah miskin yang masih memiliki sesuatu. Masih memiliki barang, tetapi tidak banyak. Sangat-sangat sedikit. Orang ini miskin. Dan yang kedua adalah kata petokos. Petokos adalah orang miskin yang semiskin-miskinnya. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi kecuali tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki pakaian. Mungkin dia memiliki pakaian tapi sobek. Dia tidak memiliki uang. Ketika dia sakit, dia tidak bisa merawat dirinya. Dia tidak bisa membeli obat. Dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk dimakan tidak ada. Dia harus mencari makanan di tempat-tempat pembuangan. Orang yang miskin yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Seperti Lazarus yang miskin. Di mana orang ini adalah sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa sampai matinya. Masih ingat perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya? Seperti inilah yang dimaksud oleh Yesus, miskin. Tetapi ini berbicara soal miskin jasmani. Lalu bagaimana dengan miskin yang dalam Matius 5 ayat 3? Miskin yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 3 juga berasal dari kata Yunani ptokos. Artinya miskin yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan tidak memiliki apa-apa dalam bentuk jasmani, bukan, saudaraku. Jangan sampai kita salah memahami. Di hadapan Tuhan artinya apa? Kita akan tahu. Sebelumnya kita akan belajar 3 orang atau 3 jenis orang yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka merasakan dirinya, bahwa orang-orang inilah dia merasa dirinya seperti apa dalam kekristenan. Yang pertama, seperti orang Farisi, dia menganggap diri kaya dalam roh. Dia menganggap dirinya baik. Dia menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan. Ketika dia berdoa dalam sebuah perumpamaan Yesus, dia mengatakan bahwa pemungut cukai itu lebih berdosa daripada dia. Dia baik. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia melakukan 10 hukum. Dia melakukan semuanya. Bahkan dia berpuasa 2 kali seminggu. Tidak seperti pemungut cukai itu. Begitu katanya. Itulah yang dia maksud orang Farisi. Mereka adalah orang yang merasa dirinya kaya. Mereka adalah orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang miskin di hadapannya. Bukan yang merasa dirinya kaya di hadapan Tuhan. Bukan yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Bukan itu. Itu jenis orang yang pertama. Saudara, seberapa kita yang merasa dirinya kita benar di hadapan Tuhan? Kita merasa bahwa saya adalah orang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak seperti orang-orang itu. Saya tidak seperti pencuri. Saya tidak seperti pembunuh. Saya bukan pengguna narkoba, bukan. Saya tidak terikat dengan dosa seks. Saya tidak terikat dengan dosa apapun. Saya baik di hadapan Tuhan. Saya bukan pemabuk. Saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya rajin berdoa. Saya rajin baca Alkitab. Bahkan mungkin sudah 20 kali saya selesai membaca Alkitab. 30 kali saya selesai membaca Alkitab. Saya mengerti. Saya hafal semua ayat-ayat dalam firman Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Pikirnya dengan semua itu dia bisa masuk surga. Salah. Bukan seperti itu. Itu jenis orang yang pertama. Lalu apa jenis orang yang kedua? Orang yang kedua adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Apa dia masih memiliki kebaikan-kebaikan tertentu? Ya Tuhan, saya sadar saya adalah orang yang berdosa. Tapi saya tidak pencuri.
Saya bukan seperti orang lain. Tuhan, saya sudah melakukan apa yang terbaik untuk Engkau. Saya mungkin masih gagal. Banyak kali kegagalan saya. Tapi Tuhan, saya sudah berusaha. Inilah kemampuan saya. Inilah keterbatasan saya. Tuhan, saya mungkin bukan seorang pendosa. Saya mungkin bukan seorang yang sangat baik. Saya mungkin bukan orang benar di hadapan-Mu. Tapi saya tidak sejahat mereka. Saya tidak sejahat orang-orang itu yang hidup seenaknya, egois, memikirkan diri sendiri. Saya tidak seperti itu. Inilah orang jenis yang kedua. Dia merasa bahwa dirinya orang berdosa, tapi dia masih terus membenarkan dirinya, karena dia menganggap bahwa di dalam dirinya masih ada kebaikan-kebaikan tertentu. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Banyak sekali. Ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya adalah orang berdosa. Tapi di sisi lain dia berkata dia masih lebih baik dari orang lain. Ada banyak orang seperti itu. Saya tidak pembunuh seperti dia. Memang sih, saya minum, tapi saya nggak pembunuh. Ada pembenaran-pembenaran tertentu dalam dirinya. Itu adalah orang jenis yang kedua. Orang seperti ini pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu seperti apa orang yang miskin di hadapan Tuhan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, yang merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahkan paling berdosa di dunia ini. Seperti Rasul Paulus. Dia adalah orang yang merasa dirinya paling hina. Dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Dalam bahasa Yunani petokos, yang artinya tidak memiliki apa-apa. Dia bahkan mungkin mempunyai talenta, tapi dia menganggap bahwa itu tetap tidak layak untuk Tuhan. Tetapi dia berusaha untuk memaksimalkan apa yang dia punya. Dia berusaha untuk melayani Tuhan sepenuh hati dia. Dia berusaha untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Tapi dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Dia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tapi dia sadar bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia tidak menganggap dirinya bahwa dia lebih baik dari orang lain, tapi justru dia merasa dirinya adalah dia yang paling najis. Itu perasaan yang terdalam, bukan sekedar kata-kata. Banyak orang yang berkata-kata saya orang berdosa, tapi dia sebenarnya tidak merasa seperti itu. Ini benar-benar suatu kekosongan di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya hampa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak punya apa-apa, berikanlah kemampuan untuk bisa melayani Engkau. Ya Tuhan, saya adalah orang berdosa, berikanlah saya pengampunan. Saya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi saya mau melakukan apa yang terbaik. Sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya akan berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Orang seperti ini tidak pernah merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia terus merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia menyadari hal itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang dimaksud dengan miskin di hadapan Tuhan. Orang ini akan terus bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak akan mengandalkan dirinya sendiri. Ketika dia melangkahkan kaki keluar rumah, dia akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ketika dia mengolah segala sesuatu, ketika dia berangkat ke kantor, ketika dia bekerja, dia akan berdoa, Tuhan tolong saya, mampukan saya, karena saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ketika dia melakukan kebaikan, dia berkata, iya Tuhan, saya melakukan hal ini karena Engkau yang memampukan saya. Saya adalah orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa-apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya melakukan kebaikan, itu karena Tuhan yang mampukan saya. Dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, ini adalah orang yang indah Tuhan. Indah sekali ketika orang memuji dia, karena dia memiliki prestasi yang hebat. Ketika dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, orang memuji-muji dia. Dia berkata, saya tidak punya apa-apa. Ini semua Tuhan yang memberikan. Dan itu benar-benar keluar dari hatinya, bukan sekedar ucapan. Ada banyak orang berkata seperti itu, tapi sebenarnya dia menyombongkan dirinya. Ada istilah orang merendahkan diri di atas gunung. Tidak.
Ketika dia mengatakan bahwa dirinya tidak punya apa-apa, dia tidak bisa apa-apa, itu benar tulus dari hatinya. Hati yang terdalam. Bukan sekedar omong kosong. Bukan sekedar perkataan kosong yang justru membuat orang makin memuji dia. Dan itulah yang ditunggunya. Dan itulah yang dicarinya. Saya tidak cinta uang, tapi dia cinta akan pujian orang. Itu hati-hati. Hati-hati. Saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang memuji saya. Saya berdoa, ya Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau hal ini menjadi satu kesombongan dalam diri saya. Saya mau belajar bahwa saya sadar apa yang saya miliki itu Tuhan yang kasih. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Tuhan tidak pernah berpikir bahwa dia melakukan kebaikan supaya dia masuk surga. Tidak, bukan itu. Orang yang miskin di hadapan Tuhan akan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan, karena dia mencintai Tuhan, bukan supaya dia masuk surga. Ketika ada embel-embel, saya melakukan ini supaya saya masuk surga, maka itu bukan ketulusan di dalam diri, tetapi dia punya maksud dan tujuan tertentu. Saudara, mari kita melakukan bukan supaya kita masuk surga, tetapi mari kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Karena masuk surga itu bagian Tuhan. Tuhan yang akan memberikan. Tapi ketika kita merasa diri kita miskin di hadapan Tuhan, kita memiliki kerajaan surga. Iya, kita memiliki kerajaan surga. Tetapi kita tidak akan berusaha untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu, karena itu Tuhan yang memberikan. Bagian kita, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah orang yang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dia pasti akan memiliki kerajaan surga. Itu pasti. Tapi bukan itu yang akan dilakukan. Bukan itu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Karena untuk itu Tuhan menciptakan kita. Untuk kemuliaan Dia. Banyak orang di luar sana melakukan kebaikan supaya dia masuk surga. Ketika kita memiliki motivasi yang salah, itu dosa Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Mengapa ayat Yesaya mengatakan bahwa kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan? Ya, karena itu hanya ritual. Ketika kita beribadah, itu hanya ritual. Kita takut masuk neraka. Kita ingin masuk surga. Ya, itu motivasi kita. Tapi kita tidak mencintai Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Koreksi diri kita. Ayo, kita koreksi diri kita. Seberapa serius kita di hadapan Tuhan. Seberapa cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita mau melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin.